Sabda TV. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita masuk hadis yang ke 121 ya. Bab ikhtiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam da'wat syafa'ah li ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan doanya untuk umatnya sebagai syafaat. Hadis Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'wah fa uridu insyaallah an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi itu memiliki doa, dan aku ingin insyaallah untuk menyembunyikan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Hadis 122 juga sama. Hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu nabiyyin sa'ala su'alan aw qala li kulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujibat faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi memiliki permintaan, atau setiap nabi memiliki doa yang ia telah berdoa dengannya dan telah diijabah, dan aku jadikan doaku sebagai syafaat untuk umatku nanti pada hari kiamat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, dalam hadis ini Nabi mengabarkan setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Apa maksudnya? Bukankah para nabi doa mereka rata-rata diijabah? Ya, demikian pula doa Rasulullah SAW. Berapa banyak doa Nabi yang diijabah? Sehingga para ulama menjawab hadis ini dengan beberapa jawaban. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari di jilid 22 halaman 277, beliau berkata, وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة. Hadis ini problem. Kenapa? Karena berapa banyak doa-doa para nabi yang diijabah. Wala siyama nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau sangat banyak diijabah di dunia ini. Iya. Wal jawabnya adalah anal murad bil ijabah fi da'wah al madhkurah al qat' biha. Bahwa yang dimaksud dengan doa yang dimaksud di situ adalah yang dipastikan diijabah oleh Allah. Ada yang mengatakan artinya itu adalah doa yang paling utama. Ada yang mengatakan maksudnya itu adalah doa yang sifatnya umum untuk umatnya, baik dengan agar dibinasakan atau diselamatkan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud doa tersebut adalah doa yang khusus untuk dirinya. Namun kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wal aula an yuqal inna Allah ja'ala li kulli nabiyyin da'wah tustajabu fi haqqi ummati. Yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini, setiap nabi memiliki doa yang diijabah, dan Nabi menyembunyikan doanya untuk umatnya. Artinya itu doa yang diijabah untuk umatnya secara khusus.
fanalaha kullu minhum fid dunya. Ya, semua nabi ya telah mendoakan umatnya di dunia. Wa amma nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu lamma da'a ala ba'dhi ummati, ya adapun Nabi Muhammad SAW, ya beliau ya doanya itu untuk umatnya diakhirkan nanti pada hari kiamat. Karena waktu beliau di dunia pernah mendoakan untuk sebagian umatnya dengan kecelakaan. Ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 128, Pak. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Ya, waktu itu Nabi SAW mengirim 7 penghafal Quran, 7 orang penghafal Quran untuk mengajarkan kabilah Ri'al dan Zakwan atas permintaan dari mereka. Mereka minta supaya dikirimkan orang-orang yang bisa mengajarkan mereka tentang Islam. Nah, ketika Nabi SAW mengirimkan 7 orang itu, rupanya 7 orang ini malah dibunuhi, Pak. Maka Nabi SAW selama sebulan mendoakan kecelakaan atas mereka. Selama sebulan. Lalu kemudian Allah pun menurunkan ayatnya menegur. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'." Kamu tidak memiliki perkara ini sedikit pun juga. Au yatuba alaihim, atau bisa jadi Allah memberikan taubat atas mereka. Au yu'adzibahum, atau Allah memberikan adab kepada mereka, fa innahum zalimun. Maka setelah Allah turunkan ayat ini, Nabi pun kemudian berhenti dari mendoakan kecelakaan atas mereka. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi ini ya doa Nabi khusus untuk umatnya itu nanti beliau akhirkan pada hari kiamat. Nah, ini faedah yang pertama, Pak, yang bisa kita petik, bahwa setiap bahwa Nabi Muhammad SAW yang mengakhirkan doa untuk umatnya nanti pada hari kiamat. Faedah yang kedua, fil hadis bayan kamal syafaqatin Nabi SAW. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bagaimana kasih sayang Nabi SAW untuk umatnya. Ya, demi untuk umatnya, Nabi SAW akhirkan doanya nanti di hari kiamat saja sebagai syafaat. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, ya, ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat. Kata Rasulullah, fakhtartu syafa'ah, maka aku lebih memilih syafaat saja. Iya. Wa hiya liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaatku itu hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang mati di atas tauhid, tidak pernah mempersekutukan Allah. Ya. Hadis ini menunjukkan akal Islam. Faedah yang ketiga, rad al-khawarij alladzina yunkiruna syafa'ah li ahli al-kaba'ir. Hadis ini bantahan terhadap kaum khawarij, Pak. Siapa sih kaum khawarij itu, Pak? Kaum khawarij ini suatu kaum yang berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kafir, murtad dari agama Islam, kekal di neraka. Ya. Jadi pelaku zina, pemakan riba, peminum arak, ya, pejudi, menurut orang khawarij kafir, murtad dari agama Islam, kekal di neraka. Ini jelas keyakinan yang batil. Kenapa? Karena tertolak dengan hadis ini. Buktinya Nabi SAW memberikan syafaat untuk umatnya yang mereka telah ditakdirkan masuk ke dalam api neraka akibat dosa-dosa mereka. Ya. Sementara orang Khawarij mengatakan nggak ada syafaat.
Orang yang sudah masuk neraka, ya sudah, nggak bakalan keluar dari neraka, kata orang Khawarij. Jadi menurut orang Khawarij, ya tidak mungkin orang yang sudah masuk neraka itu keluar dari neraka. Orang yang sudah masuk neraka menurut orang Khawarij udah kekal, bakalan selama-lamanya dalam neraka. Akan tetapi ini pendapat yang batil. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia bersepakat seluruhnya bahwa di antara umat Islam ada yang masuk neraka. Lalu kemudian Allah angkat mereka dari api neraka karena ya tauhid mereka. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min khair. Ya, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan, dari keimanan, saudaraku. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, isbatus syafa'ah. Penetapan akan adanya syafa'ah. Apa sih syafa'ah itu, ikhwatul Islam, saudaraku seiman? Syafa'at secara bahasa dari kata syafa', artinya genap. Iya, kebalikan dari witir, ganjil. Maka disebut dengan syafa'ah, artinya menggenapkan. Maksudnya yaitu memberikan pertolongan, ya, bagi mereka yang telah masuk ke dalam api neraka, ya, agar dikeluarkan dari api neraka. Bagi mereka yang berhak yang tadinya hendak dimasukkan ke neraka agar tidak jadi masuk neraka. Dan syafaat, saudaraku seiman, ya, ada dua macam. Yang pertama syafaat di dunia, dan yang kedua syafaat di akhirat. Adapun syafaat di dunia itu mempunyai makna rekomendasi, Pak. Artinya antum memberikan syafaat, ya, kepada seseorang agar bisa diterima di suatu instansi misalnya. Misalnya antum kenal di sebuah perusahaan, ya, manajer personalianya, Pak, itu tolong teman saya diterima ya Pak, ya, itu orangnya bagus, insya Allah amanah dan yang lainnya. Antum berikan syafaat seperti ini boleh, nggak masalah dalam Islam, ya. Demikian pula antum memberikan syafaat, memberikan tazkiyah. Ada orang yang pengen masuk ke Madinah misalnya, UIM dan yang lainnya. Kemudian dibikin syafaat, tazkiyah. Anak ini baik dan yang lain-lain. Itu namanya syafaat. Ya. Memberikan syafaat, rekomendasi. Dan memberikan syafaat dalam kebaikan boleh. Dalam artian membantu orang lain dalam kebaikan boleh. Nabi bersabda, isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat, di sini saya kamu diberikan pahala di sisi Allah. Iya. Yang tidak boleh itu memberi syafaat dalam keburukan. Pernah ada seorang wanita dari Banu Makhzum mencuri, dan Banu Makhzum ini termasuk kabilah Quraisy yang paling mulia, Pak. Maka kemudian kaumnya merasa malu kalau ternyata ada di antara mereka ada yang dipotong tangan. Iya. Makanya mereka datanglah kepada siapa? Usama. Hai Usama, coba kamu datang ke Rasulullah, engkau kan orang yang dicintai oleh Rasulullah. Barangkali ya wanita itu enggak usah dipotong tangan aja. Datanglah Usama kepada Rasulullah SAW. Maka mendengar itu Rasulullah marah sekali. Atashfa fi haddin min hududillah, hai Usama, apakah kamu hendak memberi syafaat untuk menggagalkan pelaksanaan hukum had? Wa aimullah, demi Allah, kalaulah Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, itu syafaat di dunia. Adapun syafaat di akhirat tentu ini lebih agung, saudaraku.
Dan syafaat ya di akhirat ada dua macam juga. Yang pertama yaitu asyafaatul muthbatah, syafaat yang ditetapkan. Dan yang kedua asyafaatul manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Yang pertama syafaat apa? Yang ditetapkan. Dan yang kedua syafaat apa? Yang ditiadakan. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang memenuhi syarat. Yang memenuhi apa? Syarat. Apa syarat daripada syafaat yang ditetapkan? Yang pertama, izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang memberikan syafaat. Dan ya, izin dan ridha untuk orang yang hendak memberikan apa? Syafaat. Dalilnya mana? Yaitu surat An-Najm. Allah Ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat, yaitu surat An-Najm ayat 26 ya, ayat 26. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, kecuali setelah Allah berikan izin bagi orang yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhai. Ya. Berarti akhul Islam ini syarat yang pertama, yaitu adanya izin dan ridha untuk siapa, Pak? Untuk orang yang hendak memberikan syafaat. Syarat yang kedua itu syarat untuk orang yang hendak diberikan syafaat. Kalau tadi syafaat untuk orang yang memberi syafaat, sekarang syarat untuk yang diberi syafaat, yaitu syaratnya dia wafat di atas tauhid. Dia wafat di atas apa? Tauhid. Karena Rasulullah bersabda, ya, ketika menyebutkan dalam hadis tadi, wahya liman mata la yusyriku billahi syai'a, dan syafaatku itu untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, siapa saja yang diberikan hak untuk memberi syafaat? Iya. Yang pertama, para nabi. Yang kedua, para malaikat. Dan yang ketiga, kaum mukminin. Adapun para malaikat, dalilnya tadi sudah kita sebutkan di dalam surat An-Najm ayat 26 ya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak malaikat yang syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun juga, kecuali setelah Allah berikan izin dan ridho. Berarti itu menunjukkan bahwa malaikat pun akan memberikan apa? Syafaat. Adapun para nabi memberikan syafaatnya masyhur dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Adapun kaum mukminin disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika kaum mukminin melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Apa kata Rasulullah? Wa idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwanihim yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Sehingga apabila mereka telah selamat dari jembatan Sirat itu, Pak, telah berhasil melewatinya, mereka berkata kepada Allah, ya Rabb, itu
saudara-saudara kami yang di neraka itu, mereka dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, beramal soleh bersama kami, ya Allah. Maka Allah berfirman, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dhinarin min iman fa akhrijuh. Silahkan kalian pergi dan kalian keluarkan semua yang kalian kenal dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji dinar, ya, dari keimanan. Keluarkan mereka dari api neraka. Ya. Maka kemudian mereka pun mengeluarkan teman-temannya dari api neraka. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar, dan Allah haramkan wajah mereka dari api neraka. Fayatunahum wa ba'dhum qad ghaba fin nar ila qadami wa ila ansafi saqai. Maka kaum mukmin akan mendatangi, Pak. Sementara di antara mereka ada yang sudah masuk ke neraka sampai ke mata kakinya, ada yang sudah masuk sampai ke betisnya, ya. Fa yukhrijun man arafu. Maka kaum mukminin pun mengeluarkanlah orang-orang yang mereka kenal itu dari api neraka. Ya. Nah, akal Islam saudaraku seiman. Dan terutama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai beberapa syafaat, Pak. Yang pertama, itu yang disebut dengan asyafaatul udhma. Syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang akan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW ada beberapa macam. Yang pertama, syafaatnya Nabi yang disebut dengan asyafaatul udhma pada hari kiamat di padang mahsyar, di mana kaum mukminin akan mendatangi Nabi Adam, kemudian datang kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya sudah lewat ya, dan sudah kita bacakan. Iya. Macam yang kedua dari syafaat Rasulullah, syafaatuhu fi dukhulil mu'minil jannah. Itu syafaat Rasulullah SAW agar kaum mukminin masuk surga, Pak. Karena sudah pernah kita sampaikan, surga tidak akan dibuka kecuali kalau Rasulullah SAW yang minta. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Ati babal jannah." Nanti aku akan mendatangi pintu surga. Fa'astaftih, lalu aku minta dibukakan pintu surga itu. Fa'aku, lalu aku berkata, ya, fa'astaftih, aku minta dibukakan. Fa'yakulul khazin, maka malaikat penjaga pintu surga berkata, "Man ant? Kamu siapa?" Apa kata Rasulullah? "Aku Muhammad." Lalu malaikat penjaga itu berkata, "Bika umirtu alla aftah li ahadin qablak." Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali kalau kamu yang minta. Maka dibukalah pintu surga, masuklah kemudian kaum mukminin. Dan yang pertama kali masuk surga itu kaum muhajirin yang fakir miskin. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Macam yang ketiga, itu syafaat Nabi untuk orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang, agar Allah ampuni mereka dan dimasukkan ke surga. Ya. Dan para ulama ketika menafsir dalam tafsir para ulama ya, ketika menafsirkan surat Al-A'raf itu, Pak, yang disebut dengan Ashabul A'raf. Pernah dengar nggak? Mereka-mereka yang berada di tempat tinggi di antara surga dan neraka. Siapa itu Ashabul A'raf? Sebagian mengatakan itu malaikat. Namun pendapat yang paling kuat bahwa mereka adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Nah, mereka tidak ke surga, tidak ke neraka. Sampai akhirnya mereka mendapatkan syafaat Rasulullah
SAW, akhirnya mereka pun masuk ke dalam surga. Macam yang keempat dari syafaat Rasulullah, yaitu syafaat Nabi SAW di aqwamin min ahlil jannah. Syafaat Rasulullah untuk sebagian penduduk surga agar diangkat derajatnya, dinaikkan. Syafaat yang kelima, yaitu syafaat Nabi SAW fi ikhrajil usah minal muwahhidin minan nar, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah namun waktu di dunia suka berbuat maksiat, ya, sehingga akhirnya masuk neraka. Mereka dapat syafaat agar dikeluarkan dari api neraka. Macam yang keenam, yaitu syafaat Nabi SAW fi takhfifil adab an ammihi Abi Talib, yaitu syafaat Nabi SAW khusus untuk pamannya Abu Talib agar diringankan adabnya, Pak. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Macam yang ketujuh, syafaat Nabi SAW untuk orang-orang yang hendak masuk neraka agar tidak jadi masuk neraka. Tadinya mereka hendak dilemparkan ke neraka, tapi kemudian nggak jadi. Dan macam yang kedelapan, syafaat Nabi SAW untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Seperti syafaat Nabi untuk Uqasyah bin Mihsan. Kemudian apa saja, Pak, amal-amal yang menyebabkan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun amal yang pertama dan yang paling agung, Pak, itu mentauhidkan Allah sampai meninggal dunia. Bahkan itu merupakan syarat untuk mendapatkan syafaat. Amalan yang kedua, akhul Islam, yaitu senantiasa membaca Quran, terlebih di waktu malam. Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Baca oleh kalian Al-Qur'an, karena pada hari kiamat nanti akan datang ia untuk memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Biasakan, Pak, baca Quran tuh wallahi menambah keimanan, Pak. Iya, jangan sampai ada hari-hari yang lewat tanpa membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, yaitu puasa, saum. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah SAW sabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan baca dan Al-Quran nanti kelak pada hari kiamat akan memberi syafaat untuk pelakunya. Berkata Al-Quran, berkata puasa, "Ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar fasyafi'ni fih." Ya Allah, aku sudah mencegah dia dari makan dan minum dan syahwat di waktu siang. Tolong berikan ia syafaat. Berkata Al-Quran, "Mana'tuhun naum bil lail," aku telah mencegah ia tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fih, berikan ia syafaat ya Allah. Fayusyafa'an, maka keduanya pun diizinkan. Ya, subhanallah ya akhal Islam. Orang yang senantiasa puasa, apalagi puasa-puasa sunnah, ya. Demikian pula membaca Al-Quran, wallahi akhal Islam, ini keuntungan buat dia, ya. Kemudian diantara amalan yang mendatangkan syafaat
yaitu menyolatkan jenazah untuk mayat. Karena disebutkan dalam hadis Rasul bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fi." Tidak ada seorang mayit pun yang disolatkan oleh 40 orang kaum muslimin dan semua mereka memberi syafaat, kecuali si mayat ini dia akan diberikan syafaat. Dalam satu riwayat yang lain, 40 orang ini semua orang-orang yang mentauhidkan Allah. Iya. Di antara amalan yang bisa mendatangkan syafaat, Pak, menjawab adzan dan mengucapkan zikir setelah adzan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Thumma sallu alaihi fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilah fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah." Apabila kalian mendengar muadzin adzan, ucapkan seperti yang dia ucapkan. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah kalian kepada Allah wasilah untukku. Karena wasilah adalah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba Allah saja. Dan aku berharap hamba itu adalah aku. Maka siapa yang memintakan wasilah untukku, halal untuknya syafaat pada hari kiamat. Itu dengan mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Jadi jangan kita anggap remeh loh Pak menjawab adzan tuh Pak. Kadang adzan berkumandang kita masih sibuk ngobrol gitu. Iya, adzan berkumandang kita sibuk nge-WA gitu. Iya, mendingan sih ya kita disimpan aja dulu deh. Jawab dulu sampai selesai. Itu Masya Allah, bisa dapat syafaat masalahnya Pak. Iya, siapa sih yang gak pengen dapat syafaat Rasulullah? Kemudian di antara amalan yang mendatangkan syafaat itu mati syahid di jalan Allah. Iya. Walaupun tentunya mati syahid itu tidak boleh sembarangan ya. Zaman sekarang kan ya dikit-dikit syahid, dikit-dikit syahid. Tapi tentunya sesuai dengan syariat. Nabi bersabda, "Yushfa'u syahid fi sab'ina min ahli baiti." Orang yang mati syahid itu yushaffa, diberikan hak untuk memberi syafaat. Untuk siapa? 70 orang keluarganya. Masya Allah. Nah ini semua Pak adalah syafaat yang ditetapkan. Sekarang ya, yang kedua yaitu syafaat yang ditiadakan. Apa itu syafaat yang ditiadakan Bapak sekalian? Yaitu syafaat yang tidak memenuhi syarat. Syafaat yang tidak apa? Memenuhi syarat. Tadi sudah kita sebutkan syarat syafaat ada berapa Pak? Syarat untuk syarat syafaat yang ditetapkan ada 2 tadi ya. Yang pertama apa? Yang memberi syafaat izin dan ridho untuk yang memberi syafaat. Dan yang diberi syafaat orang-orang yang wafat di atas tauhid. Nah, kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima. Contoh, yang memberi syafaat tidak diberi izin oleh Allah. Ya. Dan Allah pun tidak ridho kepadanya. Dan yang diberi syafaat ternyata mati di atas kesyirikan.
Dan orang yang mati di atas kesyirikan gak mungkin dapat apa? Syafaat. Allah berfirman dalam surat ayat Al-An'am ayat 51. Wa anziril ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka, karena mereka tidak memiliki wali, tidak pula pemberi syafaat. Ya. Di situ Allah mengatakan mereka tidak memiliki pemberi syafaat. Maksudnya bagaimana? Ya. Bahwa mereka tidak memiliki pemberi syafaat apabila tidak memenuhi syarat. Adapun kalau memenuhi syaratnya tadi, maka mereka pasti dapat syafaat. Maka dari itulah saudaraku sekalian ya, ini yang harus kita usahakan, gimana kita supaya mendapatkan syafaat. Itu bagaimana kita wafat di atas la ilaha illallah, wafat di atas tauhid, itu yang kita pikirkan, Mbak. Jangan sampai kita matinya di atas syirik, na'udzubillah. Ya, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Bab fi qaulihi ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Bab tentang firman Allah Ta'ala, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Hadis 123. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin. Qala ya ma'syara Quraisy atau kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdi Manaf la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyyah ammata Rasulillah la ughni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binta Muhammad salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Dari hadis Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW berdiri ketika Allah turunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Rasulullah bersabda, wahai sekalian kaum Quraisy, beli diri kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Aku tidak bisa membantu kalian dari azab Allah sedikit pun juga. Wahai Banu Abdi Manaf, aku tidak bisa membantu kalian dari azab Allah sedikit pun juga. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa membantumu dari azab Allah sedikit pun juga. Wahai Safiyah, ya bibinya Rasulullah, aku tidak bisa sama sekali menolongmu dari Allah sedikit pun juga. Wahai Fatimah bintu Muhammad, silahkan kamu minta kepadaku apa yang kamu mau, ya dari hartaku. Aku tidak bisa menolongmu dari Allah sedikit pun juga. Hadis 124 juga mirip, Pak. Hadis Ibnu Abbas, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika Allah turunkan ayat tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya warahtaka minhumul mukhlasin, ya, dan kabilahmu di antara mereka yang didekatkan kepadamu. Kharaja Rasulullah SAW sa'ida as-Safa, Nabi pun keluarlah dan naik ke bukit Safa. Fahataf, lalu beliau pun berteriak, ya Sabahah. Ini panggilan, ya, kalau orang Arab dahulu biasa kalau ada sesuatu yang penting mereka mengucapkan apa? Ya Sabahah. Maka berkumpullah para pemuka-pemuka Quraisy.
Ada sekitar 40 orang. Faqalu man hadza? Mereka berkata, siapa yang berteriak ini? Fajtama'u ilaih, mereka pun berkumpulah. Lalu Rasulullah bersabda, ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya? Bagaimana pendapat kalian jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan musuh yang telah keluar dari balik gunung ini? Apakah kalian membenarkan ucapanku? Qalu ma jarabna 'alaika kadhiba. Apa kata pembesar Quraisy itu, Pak? Kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta sekalipun. Ini persaksian kaum Quraisy bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Apa kata Rasulullah? Fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian, ya, tentang azab yang sangat keras. Rupanya Abu Lahab marah, pamannya Rasulullah SAW. Apa kata Abu Lahab? Tabban lak, celaka kamu. Ma jama'tana illa lihadza, kamu kumpulkan kami hanya untuk itu. Kemudian ia pun pergi. Lalu Allah turunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini, ya, kisah tentang permulaan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, Pak. Yang sebelumnya kan Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun lamanya. Setelah Allah turunkan wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasulullah disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Naiklah beliau ke Bukit Sofa, ya. Maka kemudian mendakwahi kaum Quraisy dan para pembesarnya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka dakwah secara sembunyi-sembunyi pun sudah dihapus. Namun kata para ulama, dakwah secara sembunyi-sembunyi kembali boleh kalau keadaannya yang membuat kita harus sembunyi-sembunyi. Seperti misalnya kalau ya kita berdakwah terang-terangan, kita bakalan ditangkap, dibunuh. Ya, sehingga terpaksa kita harus berdakwah sembunyi-sembunyi. Iya. Tapi selama kita masih diberikan kebebasan berdakwah, Pak, kayak di Indonesia alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kebebasan, ya. Ya, mudah-mudahan terus diberikan kebebasan, Pak, untuk berdakwah kepada tauhid dan sunnah. Maka ya akhi, tidak dibutuhkan lagi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka kalau di zaman yang Masya Allah, ya, dakwah diperbolehkan secara terang-terangan, tapi masih ada yang sembunyi-sembunyi, ini meragukan, Pak. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz apa? Idza ra'aita qauman yantajuna yadunal 'ammah fa'lam annahum ala asasi dhalalah. Kalau kamu melihat suatu kaum sembunyi-sembunyi, ya, dengan perkara ini, dengan agama ini, tanpa, ya, secara umum, artinya, ya, sembunyi-sembunyi, rahasia-rahasiaan gitu, Pak. Maka ketahuilah mereka di atas dasar kesesatan. Tidak perlu lagi kita untuk, ya, sembunyi-sembunyi, akhi. Kita dakwahkan manusia, ya. Terang-terangan kita dakwahkan kepada tauhid, kepada sunnah dengan berbagai macam wasilah yang ada di zaman sekarang ini. Alhamdulillah, ya, ada media, internet, ya. Demikian pula media sosial dan yang lainnya. Gunakan itu, Pak, sebagai wasilah untuk apa? Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus, kalau dakwah ini tidak disampaikan, akibatnya apa, Pak? Akan merajalela kerusakan, pasti itu. Ya, terutama orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah amanah ilmu, sudah menuntut ilmu, wajib dia, ya, punya tanggung jawab besar dia untuk berdakwah, menyampaikan ilmu kepada umat, akhwat Islam, saudaraku seiman. Ya, terutama kepada karib kerabat.
Maka kita berdakwah, Pak, yang kita mulai itu dari karib kerabat dulu, Pak. Kita berpikir gimana supaya keluarga kita bisa kita dakwahi. Iya. Cuma memang secara kenyataan seringkali, Pak, terkadang yang paling memusuhi justru keluarga, Pak. Rasulullah SAW ternyata yang paling memusuhi siapa? Pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Tapi harus disampaikan terus. Sampaikan. Jangan pernah kita merasa putus asa dengan sedikitnya orang yang mengikuti dakwah. Kita berdakwah bukan untuk cari pengikut banyak, Pak, enggak. Kita berdakwah itu hanya untuk menyampaikan risalah. Diterima alhamdulillah, enggak diterima enggak. Yaitu urusan dia dengan Allah nanti pada hari kiamat. Karena kita tidak pernah memaksakan orang, kamu harus jadi pengikut saya, enggak. Ya, Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Tapi tetap harus kita sampaikan sebagai nanti di hari kiamat ketika Allah tanya, kita sudah jawab, ya Allah, aku sudah menyampaikan, ya Allah. Iya. Adapun kita diam 1000 bahasa, Pak, tidak mau menyampaikan, wah ini yang berbahaya nanti pada hari kiamat. Iya. Akibat kita tidak mau menyampaikan risalah, tidak mau menyampaikan ilmu. Di sini ya kita ambil faedah juga, akhul Islam. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak bisa membantu karib kerabatnya yang tidak beriman. Kalau dia beriman, Rasulullah masih bisa bantu dengan syafaatnya. Tapi kalau dia tidak beriman, Rasulullah tidak bisa bantu. Siapapun juga, hatta kalau kedua orang tuanya kafir. Nabi Ibrahim saja, ya, ketika di hari kiamat, Nabi Ibrahim minta, ya Allah, ayahku, ya Allah. Ya, Nabi Ibrahim minta dengan sangat supaya ayahnya dikeluarkan dari api neraka. Ya, sampai dipegangnya ayahnya itu oleh Nabi Ibrahim. Dan berkata, ya Rabb, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, ya, supaya engkau tidak hinakan aku di hari kiamat? Adakah kehinaan, ya Allah, dari seseorang yang dimasukkan ayahnya ke dalam neraka? Tiba-tiba Allah ubah ayahnya itu menjadi anjing yang sangat menyeramkan sekali. Lalu Nabi Ibrahim pun meninggalkannya. Iya. Hatta Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, Aina abi, hai Rasulullah, di mana ayahku, hai Rasulullah, di surga atau di neraka? Kata Rasulullah, abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Rasulullah pernah minta izin untuk berziarah kubur ibunya, diizinkan oleh Allah. Dan Rasulullah minta izin untuk memohonkan ampunan untuk ibunya, tidak diizinkan oleh Allah. Sehingga Rasulullah pun menangis, ya, karena sedih. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini akhi, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak akan bisa menolong karib kerabatnya yang apa? Tidak beriman. Baik, saya kira cukup sampai di sini, Pak. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.